Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk disinari oleh firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, agar kami mampu bersinar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan tertulis di dalam Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks nas ini ketika Yesus membicarakan tentang perzinahan, di mana setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, ia telah berzina di dalam hatinya. Sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari hati dan pikiran kita. Apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita akan nampak di dalam perkataan dan di dalam perilaku kita sehari-hari. Karena itu, marilah kita menjaga hati dan pikiran kita agar seturut dengan yang dikehendaki sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hati kita, perilaku kita, perkataan kita dikendalikan oleh firman Tuhan, melakukan hal-hal yang seturut dengan yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Seperti seorang yang memandang perempuan dan kemudian menginginkannya, ia telah melakukan perzinahan di dalam hatinya. Seseorang yang tidak mampu mengendalikan matanya, penglihatannya, sehingga ia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Terhadap hal itu Yesus berkata, cungkillah dan buanglah. Karena lebih baik satu anggota tubuh dibuang daripada seutuhnya anggota tubuh akan dicampakkan ke dalam neraka. Seperti tindakan seorang dokter yang mengamputasi pasiennya. Tindakan tersebut dilakukan seorang dokter mengamputasi pasiennya supaya penyakit itu tidak menyebar ke dalam tubuh yang lain dan supaya menyelamatkan pasiennya dari penyakit itu. Saudara-saudara, gambaran itu hendak menyatakan
marilah kita membuang dari hati kita hal-hal yang boleh menghambat kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Apa sajakah itu? Rasa benci, keserakahan, dendam, dan juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Iri hati. Marilah kita membuang hal-hal itu dari hati kita, agar kita beroleh keselamatan daripada Tuhan. Dan hendaklah kita memprioritaskan, mengutamakan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan kiranya kenikmatan duniawi ini yang ditawarkan kepada kita menjadikan kita meninggalkan iman kita, melupakan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Harta, kekuasaan, ketenaran, kesehatan, pendamping hidup, keturunan, atau harga deo. Jangan karena mengejar hal itu, maka kita meninggalkan iman kita, sehingga kita tidak lagi berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Utamakanlah, prioritaskanlah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami memuji Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Hendaklah kami mengutamakan Engkau dan membuang segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kami, sehingga kami kelak memperoleh kehidupan yang kekal. Berkati jemaat-Mu di dalam pekerjaannya, aktivitasnya, agar mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Berkati jemaat-Mu di dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, pengharapan kepada mereka. Jemaat-Mu yang berduka, Tuhanlah yang berikan penghiburan, pengharapan yang hidup kepada mereka, bahwa yang percaya kehadapan-Mu akan beroleh kehidupan yang kekal, bahwa pada akhirnya juga kami akan menuju ke sana, ke surga yang Engkau sediakan bagi orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan, berkati anak-anak jemaat-Mu dimanapun berada, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, yang berada di perantauan, agar Tuhanlah yang senantiasa membimbing dan mencukupkan yang perlu bagi kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.